Ada laporan dari teman ya, dari sahabat Bang Kopil official ya di grup. Mereka mengatakan dan melapor ke saya dia galbay di KTA Kilat. Apakah benar debt collectornya melakukan penagihan ke rumah? Apa? Takut ya? Sebelum kita lanjut, kita saksikan babang yang lewat berikut ini ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan channel saya, channel Bang Kopil official ya, channel yang mengupas tuntas mengenai pinjaman online dan permasalahan yang ada di pinjaman online ya. Oke, saya harap kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya. Oke teman-teman ya, kita mau bahas apa ini? Oke, ini ya. Ada teman ya yang melaporkan bahwa dia didatangi oleh debt collector. Maksudnya dia galbay di aplikasi KTA Kilat, gitu ya, di aplikasi KTA Kilat yang udah berapa hari ya dia tidak merespon WhatsApp dari debt collectornya, telepon juga nggak diangkat dari pihak KTA Kilat ya, aplikasi KTA Kilat. Lalu yang jadi masalah, yang muncul pertanyaan ya di nasabah, di sahabat Bang Kopil official tersebut mengatakan apakah benar penagihannya akan dilakukan di rumah, kolektornya akan melakukan penagihan langsung di daerah Anda gitu ya. Ini buat teman-teman yang galbay di KTA Kilat, semoga pencerahan saya ini bisa memberi manfaat ya, bisa memberi sedikit pencerahan lah gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Gini ya teman-teman ya, umumnya ya teman-teman ya, yang namanya pinjaman online ya, itu baik legal ataupun ilegal gitu. Mereka melakukan penagihan ya tergantung ini sih, tergantung wilayah gitu ya. Apalagi kalau dia legal, yang sudah punya debt collector di seluruh lapangan ya, di seluruh lapangan dia udah tersebar, di seluruh wilayah gitu maksudnya, wilayah di seluruh Indonesia, baik Jawa dan Sumatera dan daerah lain ya. Tapi yang pasti ada dua itu, cuman di Sumatera dan Jawa, lebih khusus di Jawa ya, Jawa gitu. Tidak semua ya teman-teman ya, apalagi KTA Kilat ini ya saya rasa sih penagihan, saya rasa tidak akan pernah yang mereka datang ke rumah gitu. Mereka tidak akan pernah datang ke rumah untuk penagihan. Mereka penagihan masih melalui online teman-teman ya. Jadi saya tegaskan buat teman-teman yang galbay di KTA Kilat, jangan risau, jangan takut. Ya, kalau takut ya udah, handphonenya tinggal di ini aja, tinggal dihilangkan aja gitu. Maksudnya nomornya tinggal dihilangkan dan ganti nomor baru gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu dirisaukan. Kalau untuk sejauh ini penagihannya hanya melalui online teman-teman ya. Melalui online dia menelpon Anda lalu ini memerintahkan Anda untuk membayar melalui nomor rekening yang mereka dicantumkan di aplikasi mereka gitu ya. Jadi yang melakukan penagihan ke rumah itu nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Kalau KTA Kilat dia aman, insya Allah aman gitu ya gitu. Nah ini seperti di gambar ya teman-teman ya, di gambar berikut ya, di gambar ini teman bisa lihat. Nah, dia melakukan intimidasi kepada sahabat Bang Kopil official ini gitu. Dia melakukan intimidasi dengan mengatakan jika pembayaran tidak dibayar sampai jam 13 jam 3 ini katanya gitu, 3 sore, maka dia akan bertindak bersama tim lapangannya ya, dan dia juga mengatakan bahwa data-data Anda lengkap jadi Anda bisa untuk ditemui katanya begitu. Nah mereka akan terus melakukan hal seperti itu teman-teman ya, melakukan terus seperti itu cara-cara mereka gitu ya, untuk mengintimidasi Anda gitu agar Anda segera membayar pembayaran tagihan Anda gitu. Kalau nggak punya dana bagaimana Pak? Nah itu selalu muncul ya di pertanyaannya ya. Jadi permasalahan dari nasabah pinjaman online itu selalu begitu, yang saya terima itu selalu begitu gitu.
kalaupun ada dana kan pasti dibayar ya. Nah gitu. Tapi kita tetap sekarang kita fokuskan di pembayaran pokok utangnya saja teman-teman ya. Itu wajib hukumnya. Tidak ada urusan lagi, tidak ada urusan kita membayar bunga yang setengah riba itu gitu. Seperti ini ya, gambar ini. Nah, dia mengatakan katanya potongan 100% katanya ya, potongan 100% dan dendanya dipotong lagi 50%. Artinya denda masih ada kan? Nah, tidak seutuhnya waktu hilang denda itu gitu. Di KTA Kilat ini gitu. tidak seutuhnya hilang semuanya. Arti kata mereka masih mengharapkan bunga itu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu risau, debt collector tidak akan pernah datang melakukan penagihan ke rumah Anda gitu ya, KTA Kilat ya. Gitu. Kalau Anda nggak bisa membayar, ya itu konsekuensinya Anda akan diteror terus, Anda ditelepon terus, ya. Salah satu caranya, solusinya, ya udah Anda antengin aja, jangan diangkat teleponnya gitu, anggap aja mereka nggak hubungi gitu. Nanti kalau Anda punya rezeki, ya, Anda punya rezeki, misalkan ini ya, Anda bisa membayar pokok hutangnya gitu. Anda bilang aja gitu sama debt collectornya. Tapi kalau mereka nggak mau, ya sudah, apa boleh buat? Anda nggak punya dana kan, ya udah, apa boleh buat? Tinggalkan saja. Biarin aja mereka ngoceh sendiri di WA kan gitu. Kalau mereka telepon jangan diangkat gitu. Jadi tidak ada debt collector yang akan datang ke rumah Anda, ya, tidak akan pernah ada. Apalagi daerahnya seperti Mas sahabat Bang Kopil ini, dia wilayahnya ada di Surabaya ya, di Jawa Timur, dan itu daerahnya masih di daerah jauh dari kota lah gitu ya, bukan di kota Madya, bukan di ibu kotanya. Nah itu kecil kemungkinan dia datang gitu, kecil kemungkinan. Itu hanya ya mereka mengatakan penagihan dilakukan di rumah Anda, itu hanya intimidasi, lebih dari intimidasi agar Anda segera bayar utang Anda gitu ya. Nah, gitu. Jadi permasalahan utang ini sangat-sangat komplit. Kita harus bisa melihat gitu ya permasalahan ini dengan jernih gitu. Kita jangan panik gitu ya, karena utang itu hukumnya perdata, jadi tidak perlu Anda takutkan Anda masuk pidana, Anda masuk penjara gara-gara tidak bayar utang. Nah, pengadilan tidak akan mengurus itu gitu ya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, pengadilan tidak mengurus hal itu gitu. Nah gitu. Jadi ini yang dikirim oleh debt collector ini lebih kepada intimidasi gitu. Ya kalau nasabah kan kalau memang dia tidak kuat mentalnya, dia akan merasa was-was gitu ya, was-was, akhirnya dia akan mencari pinjaman untuk membayar tagihan ini gitu. Nah itu ya. Jadi itu teman-teman saran saya yang galpai di KTA Kilat, kalau memang nggak punya dana ya sudah, hentikan dulu teman-teman, tunggu nanti aja. Kalau punya rezeki baru bayar kan, soalnya utang adalah wajib ya, memang wajib, hukumnya wajib. Tapi kalau nggak punya dana mau diapain gitu loh. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua yang galbay di KTA Kilat. Semoga permasalahan kalian semuanya bisa selesai ya, dan kalian bisa lebih tenang lagi ya setelah mendengar video saya ini. Ya saya harapkan begitu. Jadi tidak perlu risau ya. Kalau punya dana baru bayar, tapi pokok utangnya saja. Kalau nggak punya ya udah, nanti aja dulu, cari aja duitnya banyak-banyak dulu ya teman-teman ya. Oke. Sebelum saya tutup seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar mendapatkan info-info terbaru mengenai pinjaman online dan permasalahan yang ada di pinjaman online ya teman-teman ya. Gitu. Kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.